Seorang pria kaya raya tinggal bersama istri cantiknya dan ayah mertuanya yang dianggap merepotkan. Bawa ayahmu ke panti jompo. Dia hanya menyusahkan. Dengan berat hati, pria itu membawa ayahnya ke panti jompo. Saat tiba, pengurus panti menyambut hangat. Pak Wisnu, sudah lama Anda tidak kesini. Gimana kabarnya? Apakah Anda mengenal ayah saya? Tentu. Puluhan tahun lalu dia datang ke sini. Ada anak yatim piatu sakit parah yang terus ditolak calon orang tua. Ayahmu membawanya pulang, mengobati, merawat, dan menyekolahkannya dengan kerja keras. Anak itu kini tumbuh sukses dan kaya. Dan tahukah kamu, anak itu adalah kamu? Pria itu terdiam. Ia langsung berlutut memohon maaf pada ayahnya. Ayah, maafkan aku karena telah melupakan semua pengorbananmu. Di suatu malam obrolan Pocong dan Jurik. Gimana ceritanya sih lu bisa jadi pocong? Jadi gini ceritanya, waktu itu lampu jalan udah merah ya, gua nyebrang aja dong kan aman. Masih aja gua ditabrak. Kalau lu, kenapa bisa jadi jurik? Kalau gua kejadiannya waktu itu ada yang nelpon gua lagi nyetir, gua nggak sadar di depan ada orang, gua nabrak orang, terus gua dikeroyok sama warga. Berarti gara-gara lu gua jadi pocong. Ada seorang cewek yang lahir dengan dua wajah di kepala. Yang di depan dipanggil Kara, sementara yang di belakang dipanggil Mia. Buat nutupin mukanya si Mia, si Kara sering pakai kerudung atau wig. Nah, suatu hari, Kara lagi ngobrol sama Mia, tiba-tiba ada temennya yang jahat nggak sengaja ngeliat muka si Mia. Kara langsung panik, jadi dia buru-buru pakai wig lagi biar nggak ketahuan. Tapi hal paling dia takutin akhirnya terjadi. Si cewek jahat itu malah manggil temen-temennya buat lihat muka asli si Kara. Kara yang udah pasrah ditarik paksa ke tengah kerumunan. Dia disuruh nunjukin muka belakangnya, tapi pas si cewek itu narik rambutnya, tiba-tiba si Mia malah ngilang. Nggak lama kemudian, Mia muncul dengan badannya sendiri. Kakekmu datang, Tak. Ini dia saatnya. Aduh, Kakek! Kek, bangun, Kek, bangun. Maafin aku, Kek. Aku cuma bercanda. padahal bohong. Ih, kakek, bikin kaget aja. Kasihan sekali Damar selalu jadi bahan ejekan dan dikerjain hanya karena kulitnya hitam. Coba siapa yang bisa jawab? Saya bisa, Pak. Halah bacot kau ireng. Hei penonton, balas jangan. Kalau setuju, like. Oh, makasih like-nya. Ayo kita balas. Damar membeli lodong penghitam massal di Shopee lalu membawanya ke kelas dan melodongkannya. Dan semua orang di kelas jadi hitam. Riza suka dijahilin sama Anis. Tiap hari di sekolah pasti aja Riza jadi bahan olok-olokan sama si Anis, hingga Riza kapok. Tapi walaupun begitu, si Anis sebenarnya suka sama si Riza. Karena dijahili terus, si Riza pun trauma sama si Anis, malah terjadi kecelakaan. Si Anis nangis di pemakaman si Riza. Si Anis sangat merasa bersalah. Si Anis kena karma. Si Anis pun sadar dia udah meninggoy. Dia langsung lari ke makamnya si Riza karena ingin bertemu dengan hantunya si Riza. Tapi si Riza masih trauma sama si Anis. Gua jadi hantu aja masih tetap mau digangguin. Enggak Rija, gue cuma mau minta maaf. Pak RT, Pak RT. Kenapa, Tak? Pinjam sepedanya ya? Oh iya, silahkan. Pak RT, Pak RT. Kenapa, Yud? Pinjam motornya ya? Oh iya, silahkan. La ilaha illallah. Siapa yang meninggal, Yud? Gak tahu, Tak. Siapa, Pak? Ini Pak RT. Innalillahi. Yuk, ke makam Pak RT, Yud. Nanti aku nyusul, Tak. Duluan. Pak RT, Pak RT. Loh, kok kamu bisa lihat saya, Tak? Hehehe. Pak RT, pinjam uang dong. Saya udah mati aja masih mau pinjam. Pak RT, tunggu. Tuhan, aku saja yang ketabrak, jangan dia. Tuhan, aku saja yang ketabrak, jangan dia. Aneh banget, cowok ini selalu memakai helm kemanapun dia pergi guys. Dia tidak mau menampakkan wajah aslinya. Saat ke sekolah pun dia masih memakai helmnya. Kebiasaan aneh itu membuat murid-murid lain menganggapnya aneh. Teman sekelasnya barbar banget guys, karena cowok semua. Pantesan aja kelasnya ribut dan berisik.
Singkat cerita, cowok ini dipaksa untuk melepaskan helmnya sama ibu guru. Dengan lembut, cowok ini menolaknya. Gak nyangka banget. Yang like dan subscribe, semoga kamu dan keluarga sehat selalu dan masuk surga. Amin. Ibu guru sama murid-murid lain mendesak si cowok agar melepaskan helmnya guys, karena bisa mengganggu saat belajar. Dengan berat hati, si cowok melepaskan helmnya. Ternyata dia sangat-sangat tampan guys, alias terlalu tampan. Parahnya, Bu Guru langsung dilarikan ke Nur, lihat Nur, di situ ada penculik tuh Nur. Hah? Mana Cherry penculik? Itu, masa kamu nggak lihat sih om-om itu? Oh itu, kamu tahu dari mana kalau om-om itu penculik? Masa kamu nggak lihat sih? Udah jelas dia penculik. Lihat aja tuh, dia tatoan. Ih, Cherry, terus maksud kamu kalau orang tatoan itu penculik? Iya. Kalau tatoan itu bukan berarti penculik, Cherry. Lagian itu om aku. Om kamu, Nur. Maaf, Nur. Nur udah pulang. Iya, Om. Cherry kenalin nih om aku. Om nih, Cherry jajanin nih, Om. Ayo jajan sama om yuk. Ayo jajan sama om. Rio sangat menyukai si Dina, sahabat sejatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Walaupun setiap hari mereka selalu bersama, bahkan pulang sekolah pun bareng terus, Rio tetap tidak berani menyatakan cintanya. Besok ada acara makan bersama di rumahku. Kamu mau ikut nggak? Iya, aku ikut. Mah, kenalin ini Dina, teman sekelasku. Cantik kan, Mah? Iya, dia cantik kayak mama waktu muda. Keesokan harinya, Rio memberanikan dirinya untuk menyatakan cinta kepada Dina di belakang sekolah. Din, sebenarnya aku suka kamu dari lama, cuman aku nggak berani ngomongnya. Kamu mau nggak jadi pacarku, Din? Maaf Rio, sebenarnya aku nggak mau pacaran sama kamu. Aku mau kita sahabatan aja. Maksud kamu apa? Sebenarnya aku suka sama abang kamu. Maaf ya. Faisal naksir berat sama Naya, anak kelas sebelah. Setiap hari dia cari akal gimana cara ngungkapin perasaannya yang keren. Akhirnya, dia titip surat lewat adiknya Rini, anak kelas 7 yang polos dan bawel. Dek, tolong kirim surat kakak ke Naya ya. Siap bang. Sore harinya Reno deg-degan nunggu kabar. Akhirnya Rini datang juga. Bang, suratnya udah aku kasih. Terus dia bilang apa? Dia bilang dia mau jadi pacar abang. Faisal loncat kegirangan. Akhirnya si Faisal nggak jomblo lagi. Ternyata si Rini kasih surat ke si Naya yang hitam legam, karena di kelas itu ada 2 yang namanya Naya. Sungguh adek yang kocak. Kalau anak-anak lain dijemput, kalau aku nggak perlu dijemput. Loh, kok nggak ada tanda-tanda kehidupan? Mama kok nggak ada ya? Aku ganti baju dulu lah. Aduh, aku udah lapar. Bang Yuta dan Kak Mio juga belum pulang. Heran deh, telepon pun nggak diangkat. Mending aku makan siang. Ginilah kalau orang tua punya anak pinter. Nggak ngasih kabar juga santai aja. Udah sore loh, belum ada yang pulang. Akhirnya bunyi juga HP. Halo, Ma. Tapi nanti malam pulang kan? Aku nggak sabar lihat Bang Yuta jalan. Aku ganteng nggak ya menurut Arin? Bosan sendirian, ngantuk. Waduh, udah malam, hujan lagi. Ih, masih belum pulang. Ini lagi pesanan makananku dibatalin mulu gara-gara hujan, gak ada yang mau nganter. Halo Ma, kalian kalau lama banget pulangnya. Kalau anak lain pasti udah nangis-nangis. Udah gitu gimana aku makan coba? Bolak-balik di cancel. Apa? Hujan badai. Ada bobo ditikal di bawah. Ih, itu ini suka banget bikin adik nangis. Itu, kau pikir gak capek ngurusin adik? Biarin, kan bukan aku yang capek. Dasar anak nakal. Lihat aja tak kerjain. Garam udah habis, beli sana di luar. Nanti sop ayamku gak enak kalau kurang garam. Males ah, Kak Lina aja yang beli. Ya udah kakak yang beli, tapi kau yang jaga adik ya. Kalau dia pup kau yang bersihkan. Ah itu nggak mau. Sini uangnya biar aku yang beli garam. Hihi. Panasnya minta ampun. Malas banget keluar rumah jam segini. Mio jangan nangis ya. Itu Bang itu nakal itu. Mio bobok lagi diranjang. Mio tahu nggak? Sebenarnya garamnya belum habis loh. Kayaknya Kak Lina sengaja dia manfaatin aku dengan cara ngancam-ngancam aku gini. Pokoknya setelah ini aku nggak mau lagi diancam-ancam sama Kak Lina. Lihat aja nanti. Tunggu sambungannya besok.